Masadirut tasyri'i fi hadzal ahdi, sumber-sumber tasyri' pada periode sahabat ini. Kanat masadirut tasyri'i fi hadzal ahdi salasatun, al-Qur'anu was-sunnatu wa ijtihadus sahabati. Fakanat idza uridat hadisatun atau idza aradat hadisatun aw waqa'at khusumatun nazara ahlul futya minas sahabati fi kitabillahi fa in wajadu fihi nassan yadullu ala hukmiha amdawhu wa illam yajidu fi kitabillahi nassan wa alimu minas sunnati ma yadullu ala hukmiha amdawhu wa illam yajidu ma yadullu ala hukmiha fil qur'ani awis sunnati ijtahadu fi ma'rifati hukmiha wastanbatuhu bil qiyasi ala ma warada fihi nassu aw bima taqtadihi ruhut tasyri'i wa masalihun nasi. Sumber-sumber tasyri' pada periode ini ada tiga. Pertama Quran, kedua sunnah, dan ketiga ijtihad sahabat. Jika terjadi suatu hal atau terjadi perselisihan di tengah-tengah mereka, maka orang-orang yang ahli fatwa dari kalangan sahabat ini mereka kemudian melihat Quran. Jika di dalam Al-Quran terdapat nas, jika mereka menemukan nas yang menunjukkan hukum atas peristiwa atau perselisihan tersebut, maka mereka kemudian memberikan hukumnya. Amdahu itu artinya menyetujui, alias memberi pemberitahuan bahwa ini hukumnya. Dan jika mereka tidak menemukan hukumnya di Quran, teksnya, dan mereka mengetahui dari sunnah apa yang mengindikasikan hukum suatu peristiwa tadi, maka mereka menyepakatinya atau maka mereka menghukuminya dengan sunnah. Dan jika tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan hukumnya baik di Quran maupun atau sunnah, maka mereka berijtihad untuk mengetahui hukum suatu permasalahan tersebut dan menggalinya dengan qiyas. Qiyas itu menyamakan sesuatu yang tidak ada dalam teks dengan sesuatu yang ada dalam teks. Ala ma warda fihi nas, pada sesuatu yang sudah ditemukan di nas, atau dengan apa yang sesuai dengan ruh atau spirit tasyri' dan juga kemaslahatan manusia. Artinya sistematika penalaran hukum mereka itu tiga. Pertama, cari pendapatnya di Quran. Kalau ada, gunakan Quran. Kalau tidak ketemu di Quran, yang kedua menggunakan sunnah. Kalau tidak ketemu di dua-duanya, baru ketiga mereka berijtihad untuk istinbat, baik itu dengan qiyas atau dengan spirit syariat dan juga kemaslahatan manusia. Wa hujjatuhum fir ruju'i ilal Qur'ani was sunnati ma warada fi ayatin katsiratin minal amri bi ta'atillahi war rasuli wa raddil mutanazi'i fihi ila Allahi war rasul wa taslim bima qada bihi Allahu war rasul. Hujjah mereka dalam merujuk kepada Quran dan sunnah adalah ayat dan hadis atau ayat-ayat ayat yang ada di Quran itu banyak sekali yang memberikan atau memerintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul, dan juga menjawab para penentang yang menjawab para orang berselisih terhadap sesuatu dengan kembali kepada Allah dan Rasul, dan juga pasrah terhadap apa yang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Itu semua sudah ada dalilnya baik di Quran dan juga nanti di sunnah. Wa hujjatuhum fir ruju'i ila ijtihadihim. Jadi yang pertama tadi adalah validasi mengapa mereka harus kembali ke Quran dan sunnah. Yang ini kemudian validasi kenapa mereka harus merujuk pada ijtihad mereka. Wa hujjatuhum fir ruju'i ila ijtihadihim ma syahaduhu minar rasul hina kana yarji'u ila ijtihadihi idza lam yanzil alaihi bit tasyri'i wahyun ilahiyyun wa ma warada min anna Rasulullah lamma ba'atha Mu'adz bin Jabal ila al-Yaman qala lahu bima taqdi qala aqdi bi kitabillah qala fa illam tajid
qala aqti bi sunnati Rasulillah. Qala fa illam tajid qala ajtahidu ra'yi. Fa aqarrahu ar-rasulu wa hamidallahu ala tawfiqihi. Wa ma fahimuhu min ta'lil ba'd al-ahkami fi nusus al-Qur'ani was sunnati fa innahum fahimu min hadha anna al-maqsuda min tashri' al-ahkami tahqiqu masalihin nasi wa annahu kullama da'atil maslahatu ila at-tashri'i wajaba 'ala al-muslimina ay yusyarri'u ma yuhaqqiquha. Apa dalil atau hujjah atau validasi yang mereka gunakan ketika mereka berijtihad? Kenapa mereka harus berijtihad? Mereka punya banyak bukti dari Rasul misalnya bahwa ketika Rasul kenapa mereka harus berijtihad? Mereka punya bukti di antaranya bahwa ketika Rasul tidak diberi wahyu, maka Rasul berijtihad. Dan juga Rasul sendiri kemudian memberi validasi kepada Mu'adz ketika Mu'adz itu diutus ke Yaman. Rasul bertanya, dengan apa kamu nanti memutus perkara? Dijawab dengan Quran. Kalau nggak ketemu kata Rasulullah, maka aku akan memutuskan dengan sunnah Rasulullah. Fa ilam tajid, kalau kamu tidak menemukan juga, qala ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan akal saya. Kemudian Rasulullah menetapkan hal tersebut dan memuji Allah atas taufik atau pertolongan yang diberikan kepada Mu'adz bin Jabal. Dan juga para sahabat memahami bahwa sebagian hukum itu argumentasi atau ilatnya di dalam terdapat argumentasi atau bahwa para sahabat itu ketika beristihad juga menggunakan pemahaman yang mereka miliki mengenai argumentasi atau taklil atau pembuatan argumen sebagian hukum di dalam teks-teks Quran dan Sunnah. Dan sungguhnya mereka memahami bahwa dari taklil atau argumentasi sebagian hukum ini, bahwa tujuan dari pensyariatan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan manusia, yakni bahwa setiap kali atau ketika maslahat itu menjadi faktor penting atau menarik pada penetapan hukum, maka wajib bagi umat Islam untuk mensyariatkan apa yang menjadi realisasi dari maslahat. Artinya ketika maslahat itu menjadi sebuah urgensi dalam penetapan hukum, maka umat Islam dalam hal ini sahabat wajib menetapkan hukum untuk mewujudkan apa yang menjadi maslahat bagi manusia. Lihadhil barahin ittafaqat kalimatul muftin minas sahabati ala ar-ruju'i ila hadhil masadir at-tashri'iyyati salasati wa ala tartibir ruju'i ilaiha kama dzakarna. Oleh sebab argumentasi ini, maka para mufti dari kalangan sahabat sepakat untuk merujuk sumber-sumber tasyri' yang tiga ini sesuai urutan yang ada yang sudah kami sebutkan di atas. Artinya dalam menetapkan hukum mereka harus menggunakan tiga urutan dalil atau sumber tasyri' untuk berijtihad sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.